Ya, halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast bersama dengan saya Maureen Lumempo. Dan Tribun Podcast kali ini spesial karena dalam rangka peringatan menyambut 75 tahun berdirinya Biara Karmel OCD, yaitu yang ada di Kakaskasen, Tomohon, Sulawesi Utara, telah hadir bersama dengan saya di saat ini Pastor Agus OCD yang merupakan ketua panitia dari perayaan Jubileum 75 tahun. Untuk itu kita akan membahas mungkin mengenai sebelum itu sejarahnya mungkin, kemudian nanti seperti apa perayaannya nanti. Untuk itu langsung saja, halo Pastor Agus, apa kabar? Halo Maureen, Mungkin boleh baik. perkenalkan diri lebih lengkapnya begitu. Ya, baik Maureen, saya Pastor Agus Pera OCD. Oke. Ya, kebetulan kami dalam kelompok kecil, teman-teman mempercayakan saya sebagai Ketua Panitia Persiapan Jubileum 75 tahun berdirinya Biara Karmel para suster di Kakaskasen. Oke. Ya, Pastor Agus, mungkin boleh diceritakan sedikit mengenai Biara Karmel ini seperti apa? Kan kalau saya sendiri taunya, saya pernah lihat itu para biarawati yang berdoa bagi para pengunjung ya, itu berdoanya dari trali ya, ada pembatas Oke, trali. Nah, itu ya. sebenarnya seperti apa sih? Baik. Oh, para suster di Biara Karmen ini sebetulnya mereka itu sering disebut memang ordo pendoa, Orde karena pendoa. mereka memang kerjanya hanya berdoa. Hmm. Ya. Di dalam mereka, dalam aktivitasnya banyak, seperti ibu-ibu keluar rumah tangga yang lain, Ya. bekerja urus rumah, tetapi mereka bekerja dalam diam. Mereka harus menjaga keheningan. Oke. Dalam bekerja itu mereka berdoa. Ya, Ya. memang di dalam aturan hidupnya itu dibicarakan seperti itu. Dikatakan, kamu harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, meskipun di dalam kesibukan kerja. Oke. Jadi secara umum mereka lebih banyak berdoa dalam aktivitas seperti biasa. Karena itu keheningan itu sangat-sangat diperhatikan. Kalau ada orang datang di Biara Karmel itu baru di pintu gerbang depan Ya. sudah melihat, sudah membaca satu tulisan, oh kesunyian yang membahagiakan. Oh, betul. Iya. Oke, Pastor, mungkin boleh diceritakan dulu sejarahnya ya. Sejarah bagaimana berdiri Biara Karmel OCD ini hadirnya di Sulawesi Utara. Itu seperti apa awal mulanya? Memang saya tidak banyak tahu tentang sejarah berdirinya itu, tetapi para suster sering bercerita pada awal kehadiran para suster di sini adalah permintaan dari Uskup Manado. Ya, Uskup Manado meminta kepada Ordo Karmel OCD untuk bisa hadir di keuskupan ini, supaya di dalam keuskupan Manado ini ada pendoa, ada orang khusus Yang berdoa berdoa. untuk keuskupan dan untuk umat seluruh di keuskupan ini. Jadi atas permintaan uskup itu, maka tahun 1949 dikirim suster-suster dari Belanda. Oh, suster langsung dari Belanda. Ya, ada 4 orang suster dari Belanda dikirim untuk memulai komunitas yang kemudian di Kakaskasen itu sampai sekarang. Oke. Ya, Oke. jadi itu kehadiran mereka atas permintaan Bapak Uskup Ya. Manado. Oke. Pastor, kalau boleh tahu, suster yang ditugaskan di Biara Karmel itu bagaimana caranya agar supaya bisa jadi
suster di sana begitu. Prosesnya itu seperti apa? Oke, jadi itu seperti kebanyakan kongregasi suster-suster yang lain, ya. Pertama pasti adalah orang yang merasa dirinya terpanggil, Iya. ya, pasti. Orang yang merasa dirinya terpanggil, ada keinginan, ada kerinduan untuk hidup seperti mereka, ya. Dan orang-orang itu sekurang-kurangnya harus tamat SMA, ada yang kuliah, ada yang sudah kerja, ya. Nanti setelah mereka bergabung, baru di dalam mereka dibentuk untuk menjadi seorang biarawati Karmelit, ya, khusus untuk menjadi pendoa. Oke. Jadi memang suster yang ada di Biara Karmel ini mendedikasikan hidupnya untuk jadi pendoa, ya. Jadi pendoa. Melayani Tuhan. Oke. Jadi sebetulnya begini, biara ini kan didirikan oleh satu suster namanya Teresia Avila. Teresia Avila itu asalnya dari Spanyol, ya. Dan dia melihat pada masanya, dia melihat di dalam gereja banyak orang yang kurang setia lagi kepada Tuhan, ya. Banyak sibuk dengan banyak urusan. Lalu dia membentuk satu kelompok kecil, mengajak teman-teman dalam kelompok kecil. Dia katakan begini, Tuhan, banyak sekali sekarang orang tidak setia kepadamu, dan saya mau supaya kelompok kecil ini menjadi temanmu yang setia, sahabat Tuhan yang setia. Jadi bagi Teresia, kesetiaan itu orang harus selalu dekat dengan Tuhan, ya. Dan cara dekat dengan Tuhan adalah seperti sekarang ini Maureen podcast dengan pastor, jadi ngobrol, bercerita. Mereka itu hidupnya setiap hari berdoa, ngobrol dengan Tuhan, ya, dalam kesibukan apapun. Menariknya juga dalam proses untuk menjaga kesetiaan itu, biara atau suster-suster ini juga kehidupannya itu istilahnya kalau kita bilang terisolasi dari dunia luar. Nah, pastor mungkin boleh cerita sedikit bagaimana aktivitas dari para suster ini di dalam biara Karmel itu seperti apa? Mereka juga seperti kita kebanyakan, ya, orang-orang di luar, ya. Cuman memang seluruh waktu mereka pergunakan lebih banyak untuk berdoa. Jadi mereka biasanya jam 4 pagi itu sudah bangun jam 4 pagi, langsung mulai dengan ibadat pagi, ibadat bacaan, kami sebut ibadat bacaan, jam 4:30, kemudian meditasi. Mungkin mau pernah dengar meditasi, ya? Ya, meditasi 1 jam, 1 jam. Kemudian mulai misa, jam 9 ada ibadat, jam 12 ada ibadat, jam 3 sore ada ibadat, jam 6 sore ada ibadat, dan nanti jam 8:30 malam masih ada ibadat penutup lagi. Jadi semua itu penuh dengan ibadatnya. Untuk meditasi itu wajib di dalam konstitusi kami sudah diatur, pagi 1 jam, sore 1 jam. Ya, itu doanya. Baik, Pastor, kalau untuk dari bagaimana dampak atau kontribusi dari Biara Karmel ini terhadap masyarakat sekitar, ya, atau juga secara masyarakat lebih luas, seperti tadi kita juga pernah melihat banyak orang-orang yang justru non Katolik datang ke sana minta untuk didoakan. Nah, begitu. Itu kalau dari pastor sendiri seperti apa?
Ya kalau soal dampak dari kehadiran para suster di sana, bahwa saya melihatnya misalnya dari aspek sosial. Dari aspek sosial itu membuat kita dari golongan agama-agama yang berbeda. Ternyata Biara Karmel yang kecil itu, yang jumlah susternya cuma 13 ya, bisa menyatukan banyak orang. Artinya dari golongan-golongan yang bukan Katolik, mereka juga datang untuk minta doa, ya, minta nasihat-nasihat rohani. Jadi mungkin mereka merasa ketika mereka datang ke tempat itu, mereka merasa bahwa mereka diteguhkan, dikuatkan. Memang ada golongan lain, ya, umat saudara-saudara Protestan sangat banyak datang minta ke sana. Saya dengar beberapa saat lalu ketika acara pembukaan persiapan ini tahun lalu itu hadir juga Bapak Gubernur bercerita kalau dulu orang tua mantunya sering juga datang untuk ke Biara Karmel untuk minta suster untuk mendoakan. Jadi ya cukup banyak orang yang datang ke sana. Jadi saya lihat secara sosial itu dampaknya adalah ya kita ini sebagai saudara, suster dan kelompok kecilnya bisa membuat kita ini ya sebagai satu saudara, murid-murid Tuhan yang sama. Oke, baik Pastor. Nah, ini dalam persiapan ya menjelang peringatan 75 tahun, jubileum ya. Jubileum 75 tahun dari Biara Karmel OCD ini, sebenarnya persiapannya itu sudah sejak kapan ya? Atau mungkin dari awal pembentukan panitianya mungkin? Oke. Sebelum saya jawab, saya minum sedikit. Oh iya, silakan. Saya juga deh. Jadi kami tahun lalu kelompok kecil kami hanya sekitar 10-12 orang mungkin ya. 10-12 orang yang jadi panitia. Oke. Kemudian kami ajak teman-teman supaya agak banyak di dalam panitia itu ya. Itu kami membuka acara ini dengan misa kudus yang dipimpin oleh Bapak Uskup tahun lalu tanggal 4. Jadi sepanjang 1 tahun ini sebagai tahun kami sebut sebagai tahun jubileum, mempersiapkan tahun untuk hari puncaknya. Jadi untuk persiapannya 1 tahun ya Pastor. Oke. Dan yang menarik, cukup menarik untuk kami bahwa dalam 1 tahun ini suster-suster ya di kami panitia itu ada yang mengusulkan bagaimana kalau seandainya di dalam persiapan 75 tahun ini suster-suster diizinkan untuk keluar biara, kunjung umat. Selama ini umat datang dan mereka mempunyai kerinduan untuk dekat dengan suster. Jadi bagaimana kalau seandainya sekarang suster yang mendatangi umat? Oh iya, bagaimana itu caranya? Itu bukan perkara mudah. Iya. Ya, karena memang suster punya aturan tidak boleh keluar. Ya. Dan itu kami harus menyampaikan kepada pimpinan kami di Roma. Ya. Jadi kami menyampaikan dalam rangka 75 tahun ini ya, mereka dari Roma, pimpinan kami mengatakan kalau memang itu bahwa kalau keluarnya suster dari biara ini mungkin bisa juga mempengaruhi umat untuk lebih baik, atau bisa juga ada orang semakin banyak yang tertarik untuk hidup seperti suster, ya diizinkan. Oke. Jadi kami itu selama 1 tahun ini, saya lupa persisnya, sekitar
16 atau 17 kali, 12 kali. kali kami keluar bersama para suster untuk mengunjungi umat. Biasanya untuk mengunjungi umatnya itu di mana, Pastor? Jadi kami sudah lebih dahulu di dalam panitia juga. Ya, kami punya teman satu, Pastor Hari Singko MSC. Dia itu yang mempersiapkan seluruhnya. Kami rute perjalanan, kayak umat di tempat mana, paroki mana yang kami kunjungi itu. Suster-suster yang dari Biara Karmel siapkan semua. Tetapi ya di Kefikepan Tomoho, di Kefikepan Tondano Mitra, Kefikepan Manado, ketika Kefikepan mereka di Minahasa Utara. Jadi 30 lebih paroki, 30 lebih tempat paroki dan stasi yang kami kunjungi. Yang para suster bersama para suster ya. Kami panitia ikut ya. Para suster ya. Luar biasa. Menemani mereka, mengatur rute perjalanan mereka. Tetapi bahwa umat sangat bahagia karena untuk bertemu di Karmel itu, kalau tidak sembarangan juga ya. Kamu yang datang, selama ini mereka harus bertemu dengan satu suster, baru dibalik rally. Tetapi sekarang dengan justru banyak dikunjungi suster, ya terus oleh mereka suster. berhadapan muka, mereka boleh bisa berpelukan dengan itu ya, mereka rasa begitu bahagianya ya. Oke, luar biasa. Kalau dari suster sendiri bagaimana? Ya, para suster responnya? Sendiri juga ya merasa, aduh ternyata begitu kerinduan umat, dan terharu ya, para suster terharu. Tetapi yang menarik ini ya, menarik ya. Ini karena saya sendiri bukan saja karena ketua panitia, tetapi saya dengan para suster, saya OCD yang pria, para suster OCD yang perempuan. Jadi kami mempunyai hubungan saudara-saudari. Jadi ya, mereka juga sharing ya. Baru hari Minggu kemarin, baru satu suster itu yang umur 86 hampir 87 tahun, dia meninggal. Dia bilang begini dengan saya. Ya, kalau mereka biasa panggil kami pater. Tapi ya umumnya di Keuskupan Manado biasanya panggil pastor. Dia bilang, pater, saya rasa baik ya, baik. Ketika kita keluar itu, umat mereka selalu mengatakan, ini adalah suster-suster pendoa. Mereka ini yang siang malam doa untuk kita. Dan itu suatu kesempatan yang bagi saya ini keluar dari mulut seorang suster yang umur 86 tahun waktu itu, membuat saya untuk semakin tekun berdoa. Ya, saya merasa mungkin selama ini saya berdoa mungkin masih agak kurang juga ya. Dan apresiasi umat itu mendorong saya supaya saya semakin dekat dan semakin akrab dengan Tuhan. Ya, jadi sambutan baik juga dari para umat ya, dengan kehadiran para suster. Jadi semangat juga para suster untuk lebih tekun lagi untuk berdoa ya, Pastor. Jadi bukan saja mereka datang untuk mempengaruhi umat, tetapi antusiasme umat itu yang membuat mereka untuk semakin hidupnya semakin dekat dengan Tuhan. Bukan orang bilang saya berdoa, tapi apakah sebagai pribadi saya harus tahu benarkah saya ini sudah sungguh-sungguh berdoa. Dan para suster ingin supaya mereka semakin baik dalam relasinya dengan Tuhan. Oke, baik Pastor. Jadi untuk sejauh ini dalam setahun kegiatan-kegiatan apa yang sudah selain kunjungan tadi ya? Ya, termasuk itu seminar ya. Selain kunjungan para suster ke umat itu, tapi memang itu yang banyak dilakukan. Tapi kami mengadakan seminar-seminar juga untuk umat, untuk biarawan-biarawati ya, dan untuk kaum muda.
Oke, jadi itu ya untuk sepanjang setahun dalam menyambut 75 tahun ini. Nah, kemudian untuk acara puncaknya sendiri, pelaksanaannya itu akan dilaksanakan pada Sabtu ya, 4 Mei 2024. Acaranya akan seperti apa, Pastor? Oke, hari Sabtu tanggal 4 Mei itu kita mulai dengan ya acaranya akan dipimpin oleh Bapak Uskup. Bapak Uskup ya, juga ada banyak undangan termasuk Pak Gubernur juga diundang dari pihak pemerintah. Dari pihak pemerintah juga diundang. Mungkin dengan Wali Kota Tomohon, kan letak biaranya Iya, di Tomohon ya. Kita rencana misalnya mulai jam 9 ya, mulai jam 9, kemudian ya kurang lebih 1,5 jam begitu ya, mulai ya seperti kebiasaan, mulai dengan sambutan, tetapi kita tidak rencana banyak itu karena kami sebagai panitia itu mengharapkan jam 12 semua acaranya sudah selesai termasuk makan siang dari jam 9, dan jam 12 akan dibuka dengan doa ya, buka dengan doa. Biara suster yang tidak pernah buka itu pada hari itu akan dibuka untuk umum. Ya, jadi pada kesempatan ini ya para tribuners ya, ya kami juga mengundang, kami mengajak ya, boleh datang sebanyak-banyaknya untuk umat Katolik yang sudah sering dengar biara Karmel di Kakaskasen, yang mungkin juga pernah bertemu suster, tetapi kita tahu selama ini kita hanya di luar. Tetapi untuk tanggal 4 itu mulai jam 12 siang pintu gerbang untuk masuk ke dalam biara yang kami sebut sebagai klausura, tempat khusus untuk suster itu akan dibuka untuk umum ya. Dibuka untuk umum. Rencananya dibuka mulai jam 12, kemudian itu setengah hari, nanti jam 6 sore akan ditutup kembali. Jadi bagi umat yang penasaran ya, tentunya penasaran untuk melihat di dalam ya, silahkan datang. Kalau memang tidak ada kesempatan untuk ikut dari awal, dari pagi, setidak-tidaknya pada saat pintu gerbang itu dibuka yang bisa ya datang ke sana ya, untuk bisa lihat langsung ya. Memang karena itu tidak dibuka selalu ya, Pastor. Itu pernah dibuka 25 tahun yang lalu. Setiap 25 tahun? 25 tahun ketika merayakan ya 50 tahun pendirian biara itu ya, itu dibuka. Jadi ini sangat unik sekali, jarang juga dibuka. Jadi kesempatan yang baik juga untuk para umat atau mungkin juga masyarakat sekitar yang mau melihat ya, Pastor. Berarti memang acara atau kegiatan peringatan 75 tahun berdirinya Biara Karmel ini dibuka untuk umum juga, Pastor? Dibuka untuk umum. Jadi siapa saja boleh hadir ya, Pastor? Siapa saja yang ingin hadir silakan datang untuk ya sekedar lihat-lihat. Nanti di dalamnya juga semacam ada satu pameran kecil di mana suster akan menunjukkan ya mereka punya hasil kerja di dalam, karya-karya mereka yang di dalam itu. Pastor. Nah, ini ada logo 75 tahun perayaan ya, dari 75 tahun berdirinya Biara Karmel di Kakaskasan Tomohon ini, Pastor, mengenai dari harapan atau tujuan utama dari panitia dalam menyelenggarakan perayaan 75 tahun ini apa, Pastor, dalam kehadirannya di Sulawesi Utara? Pasti yang pertama itu kita bersyukur ya. Kita bersyukur bahwa pasti yang mulai itu Tuhan sendiri. Ya, Tuhan sudah memulai untuk memanggil para suster, kemudian bisa membangun satu rumah doa. Ya, Biara Karmel itu kita sebut sebagai suatu rumah doa.
Di mana orang itu dikhususkan untuk Tuhan sendiri. Jadi Tuhan sendiri yang sudah memulai, kita bersyukur 75 tahun ini Tuhan menyertai perjalanan biara ini. Dan yang berikut, saya kira kami mengharapkan supaya semakin banyak umat yang mengenal, semakin banyak umat yang mengenal para suster dan cara hidup mereka. Dan yang ketiga, supaya umat boleh mencintai Tuhan seperti para suster mencintai Tuhan. Oke, baik Pastor, terima kasih untuk waktunya sudah berbagi mengenai cerita sedikit mengenai pelaksanaan dari perayaan 75 tahun berdirinya Biara Karmel ini boleh sukses, dan tentunya seperti tadi harapan dari pastor dan tentunya seluruh panitia yang terlibat, semoga bisa dari kehidupan dari para suster ini bisa dilihat, semakin dikenal oleh masyarakat luas. Oke Tribuners, demikianlah podcast kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya. Terima kasih juga. Terima kasih Pastor. Terima kasih sudah mengundang kami.